my mind all the time. I wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mewawancara sebagai tugas pengantar manajemen. Perkenalkan, saya sendiri Nilu Indira-Sari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Firdaini Nusari Mulia Saputri. Perkenalkan, nama saya Clara Dinda. Perkenalkan, nama saya Kevin Aksari Prasetyo. Dan di samping saya Mas Alfa sebagai narasumber. Tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Mas Alfa sebagai Ketua Umum UKM Mahapawa. Untuk Mas Alfa, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Nova. Perkenalkan, nama saya Alvalis Syantara dengan nama lapangan Bumir. Saya sebagai Ketua Umum Mahapawa periode 2024-2025. Pertanyaan pertama, apa nama organisasi dan fokus kegiatan yang dilakukan Mahapawa itu? Untuk nama organisasi kita yaitu Mahapawa Mahasiswa Pecinta Alam Muedasin, dan fokus kita yaitu yang pasti berkegiatan di alam dan mengembangkan minat-minat bakat dari teman-teman mahasiswa, seperti ada yang atlet panjat tebing, orienteering, dan lain sebagainya. Kapan Mahapawa ini berdiri dan apa tujuan utama dari pembentukannya? Untuk tahun berdirinya yaitu tanggal 22 Oktober 2013, dan tujuan berdirinya yang pasti seperti tadi yang saya bicarakan, untuk mengembangkan minat dari teman-teman yang ingin berkegiatan di alam juga dan ingin tahu prosedur-prosedur apa yang pasti dilakukan ketika berkegiatan di alam. Apakah Mahapawa ini berbentuk organisasi formal atau informal? Nah, itu saya lali aku. Ini berbentuk organisasi formal atau informal? Untuk Mahapawa sendiri sebenarnya kita formal ya, karena kan kita memiliki tujuan yang jelas dan aturan-aturan kita juga sudah tertulis di ADART. Pertanyaan keempat, bagaimana struktur organisasi Mahapawa? Untuk struktur organisasi yang pertama itu di atas ada pembina Permawa, kemudian yang kedua ada ketua umum, terus di bawahnya ada wakil ketua umum, dan di bawahnya lagi ada 3 divisi. Nah, ada kepala divisi kelautan, kemudian kepala divisi lingkungan hidup, dan ketiga ada kepala divisi rock climbing. Terus juga ada bagian seperti bagian logistik, humas, dan lain-lain. Pertanyaan kelima, bagaimana prioritas kegiatan ditentukan dan terutama saat ada keterbatasan waktu atau Pertanyaan kelima, bagaimana prioritas kegiatan ditentukan terutama saat ada keterbatasan waktu atau dana? Untuk kegiatan kita itu pasti mencari tanggal yang pas ya, seperti tanggal merah ataupun waktu setelah puas, waktu liburan. Dan untuk masalah dana, karena kita belum menjadi UKM, kita memakai dana iuran, dan alhamdulillahnya juga dari senior kita juga masih banyak yang bantu untuk masalah pendanaan waktu kegiatan. Pertanyaan ke-6, apakah teknologi seperti aplikasi komunikasi atau pemetaan digunakan dalam mendukung perorganisasian? Untuk teknologi seperti itu pasti sangat digunakan dalam ilmu yang kita terapkan ya, karena kan teknologi sekarang itu sangat canggih juga dan lebih mudah dijangkau daripada kita membawa perlengkapan yang manual. Pertanyaan ke-7, apakah ada pelatihan khusus seperti survival skills atau teknik pendakian bagi anggota baru? Ya, untuk pelatihan khusus mungkin enggak ya, karena kan kita setiap kegiatan pendidikan itu sudah diberikan segala materi yang memang hakikatnya untuk membantu atau menunjang mereka dalam berkegiatan di alam. Pertanyaan ke-8, apa langkah yang diambil jika terjadi penyimpangan seperti masalah keamanan saat kegiatan berlangsung? Untuk masalah keamanan pasti karena kita berkegiatan di alam resikonya sangat tinggi, jadi kita sebagai pengurus itu memberikan punishment
ketika dari pengurus melakukan kegiatan atau mereka melakukan pelanggaran, kita memberikan hukuman set. Ya, kalau dari pengurus itu satu setnya 25, karena kan kita dari pengurus mempunyai hak menjaga yang sangat berat ya, menjaga teman-teman peserta ketika melakukan kegiatan di alam. Pertanyaan 9. Bagaimana budaya organisasi ini mempengaruhi perilaku anggotanya, terutama dalam kegiatan lapangan? Untuk budaya organisasi sendiri, karena kan Mapala mungkin dikenal keras ataupun uraan ya. Sebenarnya kita ingin mengubah budaya seperti itu. Jadinya karena kita sekarang itu lebih memfokuskan ke kedisiplinan waktu. Karena kan kita berkegiatan di alam itu waktunya juga kadang hujan, kadang kering gitu kan. Nah, jadinya kita lebih menekankan kedisiplinan waktu, karena kan cuaca di alam itu juga nggak nentu. Pertanyaan ke-10. Bagaimana pola komunikasi diterapkan baik antar anggota maupun antar pengurus dan anggota? Untuk pola komunikasinya ya kita menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan, karena kan ini adalah organisasi kampus ya, bukan fakultas. Jadinya mungkin banyak teman-teman juga yang dari daerah luar Jawa, sehingga kita dari mereka tuh kurang memahami bahasa Jawa. Nah, makanya kita setiap kegiatan pasti melakukan bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-11. Jenis konflik apa yang paling sering muncul di Papua, misalnya perbedaan pendapat saat ekspedisi? Untuk perbedaan pendapat pasti ya, tapi ketika ekspedisi itu semua ini udah jadi satu. Jadi kita mempersiapkan segala kegiatan itu sebelumnya dengan rapat. Jadinya semua perbedaan pendapat itu kita sharing terlebih dahulu, sehingga ditemukan satu pendapat dan memang benar-benar bisa dilakukan ketika kegiatan. Pertanyaan ke-12. Bagaimana proses rekrutmen anggota baru? Untuk proses rekrutmen itu kita ada saat PKKMB. Saat PKKMB itu kita menampilkan sebuah pertunjukan. Kalau dari kemarin itu rapping sambil menyebarkan banner, dan untuk proses open recruitment itu kita biasanya dari mulai PKKMB sampai sebulan setelahnya. Pertanyaan ke-13. Bagaimana anggaran kegiatan disusun dan dikelola? Apakah organisasi mendapat kuasa donasi? Pertanyaan ke-13. Bagaimana anggaran kegiatan disusun dan dikelola? Apakah organisasi mendapatkan sponsor atau donasi? Untuk anggaran yang dibawa itu kita dari iuran teman-teman ya, dari ATM dari kita. Terus untuk sponsor, alhamdulillahnya kita bisa menggandeng pihak KAP kemarin untuk bekerjasama membantu kegiatan kita, jadinya lebih memudahkan lah. Pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi seperti GPS atau drone digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan? Untuk drone kita tidak menggunakan, tapi untuk GPS itu ada aplikasi yang namanya Avenja Maps, terus ada beberapa juga yang lain. Itu sangat bisa digunakan ketika melakukan pendakian. Itu fungsinya untuk melakukan tracking ketika kita melakukan pendakian. Itu ada semacam rekaman jejak kita ketika melakukan pendakian. Jadinya mungkin sudah aman ketika kita bisa mengetahui ilmu dari navigasi. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Mahapala, misalnya pendanaan atau keselamatan anggota? Kalau pendanaan ini sudah biasa ya, tapi kalau keselamatan anggota itu yang paling penting kita prioritaskan ketika kegiatan, karena kan kegiatan di alam nggak jauh dari hal-hal atau konflik seperti piku, pingsan dan lain sebagainya. Jadinya kita lebih memprioritaskan keselamatan dari peserta. Bagaimana Mahapala beradaptasi dengan perubahan seperti aturan pendakian yang lebih ketat? Untuk aturan pendakian ya sebenarnya kita juga ketika melakukan pendakian kita juga memerlukan surat izin untuk apakah kita bisa menggunakan
jadinya kita juga bisa antisipasi terlebih dahulu, karena kan sebelum kegiatan kita juga melakukan survei apakah bisa atau tidak melakukan kegiatan di area tersebut. Apa peluang yang ada untuk mengembangkan mahasiswa baik dalam jumlah anggota maupun jenis kegiatan? Untuk pengembangan terkait jumlah anggota, kita sebenarnya nggak pengen terlalu banyak anggota, sedikit aja nggak apa-apa, yang penting orang-orang tersebut itu all in lah, punya dedikasi tinggi terhadap Mahabawa. Dan untuk apa tadi pertanyaan saya? Apa peluang yang ada untuk mengembangkan? Untuk mengembangkan, kita ada divisi rock climbing, yaitu kita membuat teman-teman yang sering manjat-manjat ya kita ajak untuk berkegiatan di panjat tebing dan kita ikutkan kompetisi. Kemudian juga ada orienteering. Nah, seperti ini. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Mahabawa hingga saat ini? Kunci keberhasilan mungkin bisa dari support sesama pengurus ya, karena kan nggak mungkin kita melakukan kegiatan dilakukan sendiri, jadinya kita itu semua kegiatan dilakukan teman-teman. Terus juga ada support dari mas mbak kita atau senior kita yang memberikan dukungan ketika melakukan kegiatan. Terus juga dari badan pembina, kepala pembina itu juga mensupport kita saat melakukan kegiatan. Saran apa yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi Mahabawa? Untuk mungkin ya ketika ingin membuat organisasi, bisa dibilang apalagi organisasi pecinta alam, lebih baik ketika membuat organisasi atau komunitas bisa mengembangkan ilmu terlebih dahulu, karena ilmu tentang kegiatan di alam itu sangat banyak dan ada beberapa yang juga sedikit lama untuk dipelajari. Bagaimana pengalaman pengelola dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa lainnya? Bagaimana pengalaman pengelola dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa lainnya? Untuk inspirasi pastinya kita juga sharing kepada teman-teman angkatan bawah yang telah nantinya juga jadi pengurus, jadinya kita bisa memberikan pengalaman, sharing pengalaman bagaimana cara mengelola satu organisasi, bagaimana cara kita membuat pendidikan, melakukan kegiatan. Nah, terus juga bagaimana kita melakukan controlling terhadap peserta ketika kegiatan di alam. Seperti itu. Untuk Mas Alfa mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman UHS yang ingin berkegiatan di alam. Nah, untuk teman-teman UHS yang ingin atau akan melakukan kegiatan di alam, yang pertama pasti harus tahu batas kondisi fisik kita sendiri. Nah, karena kegiatan di alam itu sekali lagi bukan tempatnya bermain ya. Nah, kegiatan di alam itu sangat beratnya kita bertaruh juga dengan nyawa, karena kondisi cuaca di alam itu sangat cepat sekali berubah. Awalnya panas, tiba-tiba hujan, badai, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman pastikan tahu batas kondisi fisiknya. Kemudian yang kedua, gunakan peralatan atau perlengkapan yang memadai seperti carrier, matras, sleeping bag, lesin, tenda, dan lain-lain. Usahakan kita tahu batas alat-alat tersebut bisa digunakan di mana saja. Nah, kemudian juga ketika kita berkegiatan di alam, pastikan kita membawa logistik atau perbekalan makanan, minuman yang cukup selama kita melakukan kegiatan di alam. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mengetahui medan yang akan kita lakukan kegiatan tersebut. Nah, bisa melalui peta digital atau peta manual dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita bisa mengetahui kontur atau medan yang akan kita lakukan kegiatan tersebut. Karena ketika kita tidak tahu kontur atau medan yang akan kita lakukan kegiatan, pasti
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akan lebih beresiko. Nah, kemudian juga sebelum melakukan kegiatan pastikan kita juga mengecek di mana sih puskesmas terdekat ataupun kontak dari warga sekitar atau yang lain sebagainya, karena ketika kita ada kecelakaan atau apapun bisa dievakuasi lebih cepat sehingga tidak atau memperkecil kemungkinan untuk nyawa dari orang yang kecelakaan tersebut melayang. Terima kasih untuk Mas Alfa. Nah, mungkin teman-teman itu pesan dari Mas Alfa untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan di alam. Ingat ya, alam itu bukan tempatnya bermain. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Nova selaku pembawa acara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.